Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Materi hari ini adalah menyimpulkan gagasan teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan yang menjadi inti pembahasan sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan dalam sebuah paragraf, yaitu di dalam kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Lalu, apa ya Kak kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki gagasan pokok yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan tata letak sebuah paragraf, yaitu yang pertama, deduktif. Gagasan pokok yang letaknya di awal paragraf, kemudian diusul oleh satu atau lebih kalimat penjelas. Yang kedua, induktif. Gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf, biasanya didahului oleh satu atau lebih kalimat penjelas. Yang ketiga, campuran. Gagasan pokok yang terdapat lebih dari satu kalimat, letaknya bisa di awal paragraf deduktif atau di akhir paragraf induktif. Perhatikan contoh berikut. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng. Kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai atau biasa dikenal dengan bumbu balado. Ini merupakan contoh paragraf deduktif, yaitu ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang, salah satunya adalah dendeng balado. Gagasan pokok yang letaknya di awal paragraf. Contoh selanjutnya, karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Contoh berikut adalah contoh paragraf induktif. Karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf. Contoh yang ketiga, beberapa tips belajar menjelang ujian nasional. Jangan pernah belajar dadakan, artinya belajar sehari sebelum ujian. Belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya, lalu menilainya, barulah materi yang tidak dikuasai dicari di dalam buku. Oleh karena itu, maka sebaiknya para guru memberitahukan tips belajar menjelang UN. Contoh paragraf tersebut adalah paragraf campuran.
Gagasan pokok yang terdapat lebih dari satu kalimat. Letaknya bisa di awal paragraf deduktif atau di akhir paragraf induktif. Ciri-ciri gagasan utama. Yang pertama, terdiri atas satu kalimat utuh dan lengkap. Yang kedua, mengandung topik permasalahan utama. Yang ketiga, dibentuk tanpa kata sambung. Yang keempat, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Sekarang buka buku paket kalian halaman 135. Di halaman tersebut terdapat teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang. Silahkan kalian baca terlebih dahulu ya. Sudah selesai membacanya? Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke latihan soal ya. Soal yang pertama, menentukan kalimat utama pada teks kunang-kunang. Soal yang kedua, menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Kalian yang menentukan, kakak kasih contoh terlebih dahulu ya. Kunang-kunang. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2.000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Kalimat utamanya yaitu kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Gagasan utamanya, kunang-kunang adalah serangga yang dapat mengeluarkan cahaya pada malam hari. Contoh yang kedua, habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab, seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 dan 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut, atau di bawah dedaunan. Pekuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu merupakan lokasi ideal perteluran kunang-kunang. Pada umumnya, kunang-kunang keluar pada malam hari, namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Mereka yang keluar siang hari ini umumnya tidak mengeluarkan cahaya. Kalimat utamanya, habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Gagasan utamanya, habitat kunang-kunang di tempat yang lembab. Tugasnya, setelah kakak berikan contoh, silahkan kalian baca kembali teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang tersebut. Kemudian, kalian tentukan kalimat utama dan gagasan pokok pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 3, 4, 5, dan 6. Semangat bertugas ya adik-adik! Silahkan absensi dan jangan lupa mengirim tugasnya di Classroom ya adik-adik. Sekian dari kakak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.